Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ibu Dedek Melda Imalia, guru PAI di SD Elementary Islamic School Al-Imtiaz, Banda Aceh. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Rasul. Untuk itu, terlebih dahulu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat Rasul dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengaplikasikan sifat-sifat Rasul secara nyata dalam interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat Rasul beserta artinya dengan tepat. Itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian iman kepada Rasul. Iman artinya percaya. Dan iman kepada Rasul adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia sebagai petunjuk hidup. Iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kita mempercayai bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi umat manusia. Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, kita bahas tentang Nabi. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi tidak membawa syariat baru. Nabi bisa ada banyak nabi dalam suatu zaman. Kemudian perbedaannya dengan Rasul. Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul membawa syariat baru. Dan Rasul hanya ada satu dalam suatu masa. Artinya, Nabi menerima wahyu dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Namun Rasul ketika menerima wahyu wajib menyampaikan kepada umatnya. Kemudian tugas para Rasul. Adapun tugas para Rasul, yang pertama menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Yang kedua, mengajak manusia beriman dan bertauhid. Yang ketiga, menjadi teladan dalam akhlak dan juga ibadah. Dan yang keempat, memberi peringatan dan kabar gembira untuk para umatnya. Dengan menjalankan tugas-tugas ini, para Rasul menjadi pedoman hidup yang meluruskan akidah dan membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Baik solih-solihah, selanjutnya yaitu sifat wajib para Rasul. Yang pertama yaitu siddiq atau benar, artinya selalu benar dalam ucapan dan perbuatan. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya, artinya menjaga amanah dan tidak mengkhianati kepercayaan umat. Yang ketiga, tabligh atau menyampaikan, artinya menyampaikan semua wahyu dari Allah tanpa ada yang disembunyikan. Dan yang keempat, fatonah atau cerdas, artinya memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan dalam memahami, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah umat. Adapun sifat mustahil bagi Rasul, yang pertama yaitu kizib atau bohong. Artinya tidak mungkin bagi Rasul untuk berdusta ataupun berbohong. Yang kedua, khianat atau tidak amanah. Artinya mustahil bagi Rasul untuk mengkhianati amanah atau tugas yang diberikan Allah. Yang ketiga, kitman atau menyembunyikan. Artinya tidak mungkin Rasul menyembunyikan wahyu yang diperintahkan Allah. Dan yang keempat, baladah atau bodoh. Artinya mustahil bagi Rasul yaitu bodoh atau dungu. Itu tadi adalah lawan-lawan dari sifat wajib bagi para Rasul.
Selanjutnya, jumlah nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul secara keseluruhan itu sangat banyak. Disebut mencapai 124.000 nabi dan 313 rasul dalam beberapa hadis. Tetapi yang wajib kita ketahui dan kita imani sebagai umat Islam adalah 25 nabi dan rasul yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, seperti Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan juga Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu rukun iman yang keempat di dalam Islam. Adapun hikmah beriman kepada Rasul, yang pertama, meneladani akhlak para Rasul. Yang kedua, meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang ketiga, semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Dan yang keempat, menjadi pribadi yang sabar dan tegar menghadapi segala ujian. Intinya, beriman kepada Nabi dan Rasul adalah kunci untuk memahami tujuan hidup, memperbaiki diri, serta meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan mengikuti petunjuk ilahi. Nah, baik, mungkin hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, sebagai penutup dan refleksi, sudahkah kita meneladani akhlak dari Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari? Kemudian, marilah kita jadikan iman kepada Rasul sebagai penguat iman dan pedoman hidup bagi kita semua sebagai umat manusia. Demikian pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.